Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas simulasi OSN 2023 pelajaran IPS SMP. Soalnya revolusi industri yang terjadi antara 1750 sampai 1850 adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang yang berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia, termasuk Indonesia. Tiga aspek yang mempengaruhi penerapan kolonialisme Barat di Indonesia adalah yang A. Transportasi, produksi, dan distribusi, yang B. Pendidikan, irigasi, dan kesehatan, yang C. Perindustrian, pertanian, dan perdagangan, yang D. Politik, pemerintahan, dan sistem perekonomian. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Soal selanjutnya adalah pembuatan alat-alat perunggu pada masa praaksara menggunakan berbagai macam teknik. Karakteristik teknik berikut ini yang digunakan masyarakat praaksara pada masa perundagian kecuali yang A. Cetakan terbuat dari lilin yang diisi dengan cairan perunggu, yang B. Cetakan dibungkus dengan tanah liat yang diberi lubang di tengahnya, yang C. Cetakan terdiri dari logam campuran antara tembaga dan timah, yang D. Cetakan terdiri dari dua bagian diikat kemudian dituangkan perunggu cair. Masa perundagian atau disebut juga dengan periode logam, yang mana sebutan masa perundagian disebabkan karena pada masa itu sudah ada golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Selain itu, zaman logam sendiri dapat dibagi menjadi dua, yang mana terdiri dari zaman perunggu dan zaman besi. Pada masa perundagian, terdapat beberapa teknik dalam mengolah logam. Yang pertama, teknik Ashir-Perdue, suatu teknik dalam membuat logam dengan bantuan dari lilin dan tanah liat. Prosesnya dimulai dengan membuat bentuk benda yang ingin kita buat dengan memakai lilin, baru setelah itu lilin yang tadi sudah kita bentuk, kita balut dengan tanah liat serta diberi lubang pada bagian atasnya. Kemudian dilakukan proses pembakaran yang membuat lilin meleleh, dan setelah itu tanah liat dituangkan cairan logam. Kemudian cairan logam tersebut didinginkan sampai dia mengeras, dan setelah cairan logam tersebut mengeras, maka tanah liat tadi dihancurkan atau dipecahkan sehingga terbentuklah benda dari logam yang diinginkan. Yang kedua ada teknik bivalve, yang mana teknik bivalve ini sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat benda-benda besar, yang mana cetakannya sendiri dibuat dari batu atau kayu. Cetakan ini sendiri ditangkupkan dan dibuka ketika cairan logam sudah dingin atau mengeras. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Cetakan terdiri dari logam campuran antara tembaga dan timah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!